Persija Jakarta didirikan oleh Suri dan Ali pada tanggal 28 November tahun 1928 dengan nama awal Football Bond Indonesia Jakarta yang disingkat VIJ. Berdirinya VIJ saat itu juga sebagai wadah berkumpulnya klub-klub sepak bola nasionalis di Batavia pada masa itu. Nama VIJ berubah menjadi Persija pada tahun 1950 dengan Yusuf Yahya sebagai ketua. Persija pada era 1950-an banyak diisi pemain nasional seperti Tan Leong Hou, Chris Ong, Tio Him Chiang, Van der Veen, sampai Van der Berg. Pada tahun 1930, tepatnya tanggal 19 April, Persija menjadi salah satu pencetus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang disingkat PSSI, yang merupakan induk Federasi Sepak Bola Indonesia. Persija sudah ambil bagian dalam kompetisi dari zaman sebelum kemerdekaan dengan nama masih VIJ dan menikmati 4 gelar juara pada tahun 1931, 1933, 1934, dan 1938. Memasuki era perserikatan, Persija masih menjadi klub yang disegani dan mampu mengangkat 5 trofi. Pada era inilah nama Persija sudah eksis dan menjadi jawara Indonesia pada tahun 1964, 1973, 1975, serta 1979. Gelar juara pada tahun 1975 cukup unik karena Persija menjadi juara bersama PSMS Medan. Pada era profesional, Persija mengalami masa naik turun karena berbagai kesulitan, utamanya finansial. Masalah ekonomi sempat menyerang Persija ketika sepak bola tak bisa lagi mendapat suntikan uang dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gelar kompetisi pertama yang didapatkan Persija pada zaman modern adalah pada tahun 2001. Kala itu Macan Kemayoran dihuni skuad solid dengan Beng Jen sebagai penjaga gawang, yang dilindungi 5 pemain belakang yang beranggotakan Nuralin, Joko Kuspito, Antonio Claudio, Anang Maruf, dan Budiman. Sofyan Hadi yang merupakan mantan pemain, menjadi pelatih Persija kala itu. Mereka menggapai partai final dan menghadapi PSM Makassar. Agus Supriyanto, Luciano Leandro, dan Imran Nahumaruri menjadi trio lini tengah. Sedangkan duet lini depan terdapat Gendut Doni dan Bambang Pamungkas. Widodo Cahyono Putro kala itu juga menjadi andalan Persija di lini depan. Pada partai final Widodo masuk menggantikan Gendut Doni. Laga akhir jadi milik Persija setelah brace Bambang dan gol pembuka Imran, hanya dapat dibalas 2 gol yang dicetak Kurniawan Dwi Yulianto serta Miro Baldo Bento. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Persija. Gelar juara akhirnya kembali dirasakan pada era Liga 1 edisi kedua pada tahun 2018 di bawah arahan pelatih Stefano Cugurateko. Banyak tuduhan tidak terbukti pada musim tersebut, karena nyatanya Persija memang tampil solid di bawah Teko yang menikmati musim keduanya melatih tim Persija. Penentuan gelar juara terjadi pada laga pekan pamungkas kontra Mitra Kukar di GBK. Skor 2-1 memastikan titel Persija, sekaligus mengirim Mitra Kukar ke kompetisi kasta kedua. Persija juga memiliki logo yang tentu memiliki makna dan sejarah bagi klub Persija.
Logo Persija yang berbentuk lingkaran juga dilengkapi dengan tulisan nama Persija serta garis merah dan putih. Untuk logo DKI Jakarta sendiri terdiri dari Monumen Nasional sebagai lambang kemegahan, daya juang dan cipta. Pintu gerbang yang melambangkan kota dan kekhususan Jakarta. Kapas dan padi melambangkan kemakmuran, tali emas lambang persatuan dan kesatuan, gelombang melukiskan lokasi Jakarta di pesisir. Perisai segi 5 melambangkan Pancasila, dan Jaya Raya sebagai slogan perjuangan yang berarti semangat Jakarta supaya tetap berjaya dan besar. Sedangkan nama Persija sebagai nama klub, serta warna merah yang menjadi ciri khas Persija Jakarta. Serta logo bintang emas yang berarti Persija sudah 10 kali menjuarai Liga Indonesia. Warna Persija sendiri pernah mengalami perubahan. Lahir dan dikenal dengan warna merah, Persija sempat berubah menjadi oranye yang ditenggarai keputusan politis lantaran Sutioso sebagai Gubernur DKI Jakarta menyukai warna yang juga jadi kebesaran timnas Belanda tersebut dan lekat dengan sejarah Jakarta sebagai kota. Pada 2015, pengurus internal Persija sepakat untuk kembali ke jati diri mereka, yakni warna merah. Jargon "Back to Basic" pun sempat diusung mengawali kembalinya Persija ke warna asal mereka, yang dipakai hingga sekarang. Mengenai stadion yang digunakan sebagai kandang Persija, dari mulai Stadion Petojo hingga Gelora Bung Karno pernah menjadi saksi perjuangan dan tumbuhnya Persija. Mereka mulai menggunakan Stadion Petojo sebagai markas dan bernaung di sana selama 20 tahun lebih ketika masih bernama VIJ. Persija juga pernah menggunakan lapangan Ikada, lapangan Menteng, hingga lapangan Lebak Bulus. Perubahan stadion ini didorong perubahan tata kota yang terus berubah karena Jakarta merupakan kota metropolitan. Stadion GBK akhirnya menjadi rumah besar Persija hingga sekarang, yang sedang menunggu Stadion BMW di Jakarta Utara rampung. Persija juga kerap menjadi klub musafir karena situasi. Dari mulai Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Wibawa Mukti, Manahan di Solo, hingga Sultan Agung, Bantul pernah menjadi rumah singgah Macan Kemayoran. Persija memiliki kelompok supporter yang sangat setia mendukung Persija ketika dimanapun bertanding. Persija tak berarti apa-apa tanpa kehadiran Jakmania. Basis supporter dari Persija itu menjadi salah satu yang paling eksis di Indonesia, dan keberadaannya tersebar di berbagai pelosok Indonesia karena nama besar Persija itu sendiri. Jakmania lekat dengan warna oranye dan merupakan produk gagasan dari Diza Rashid Ali, manajer Persija pada tahun 1997. Awalnya, basis supporter yang bernama Jakarta Mania ini hingga menjadi Jakmania, hanya beranggotakan ratusan orang. Namun seiring waktu Jakmania tumbuh besar, menjadi organisasi yang serius dan terorganisir, hingga melaksanakan pemilihan ketua umum secara rutin 3 tahun sekali. Itulah ulasan singkat mengenai sejarah, makna pada logo, dan supporter Persija. Terima kasih.